Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, kita ketemu lagi di Komando Podcast. Hari ini saya kehadiran salah seorang tamu saya, ya, narasumber saya. Orangnya cakep, ya, kena lampu studio jadi bling-bling. Iya, dia adalah seorang perempuan, ya, dan apa yang kita tanyakan sama dia ini menarik karena dia adalah salah seorang tim 17, ya. Benar, kalau salah dibenerin Pak Produser. Tim 17. Assalamualaikum, Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sebenarnya ini saya capek ya. Capek ya? Dan sebenarnya nggak bling-bling sih masalahnya. Habis nyetir mobil dari kabupaten pulang ke sini. Iya. Tapi karena dapat Tapi masih segar? undangan, Masih segar? Alhamdulillah. Mungkin vitamin banyak ya? Alhamdulillah. Di COVID-19 ini memang kita harus jaga kondisi. Harus itu, karena Ya. itu adalah salah satu juga yang harus kita laksanakan Ya. bersamaan dengan pemerintah. Pemerintah. Karena bukan cuma dari pemerintah, tapi ini memang dari kita untuk kita juga. Dari kita untuk kita Ya. juga. Forum Komando Podcast. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk Anda yang mendengarkan dan menyaksikan Komando Podcast. Dan topik kita adalah, ini menarik, Relawan NA ke Api Rahman. Waduh, kalau dilihat dari topiknya, udah pas dong Wani harus ada di sini. Nah, Wani, saya mau tanyakan, relawan NA yang mana yang ke Api Rahman? Jadi sebenarnya seperti ini. Kami di relawan Ya. NA itu banyak. Banyak ya? Banyak. Sepertinya ada berapa? Ratusan dulu yang mempunyai bendera. Ratusan, ya. Nah, tetapi di sini tidak ada pemaksaan harus kemana. Karena ini adalah pilihan hati nurani. Pilihan ini. Ya, jadi berbagai ada 100 relawan yang Ya. saya katakan tadi, itu semuanya membawa bendera masing-masing, tetapi terserah kepada mereka yang mana yang dia harus dia bawakan, Ya. yang mana dia harus tempat bekerja sama relawan yang lainnya yang untuk memenangkan calon wali kotanya. Calon wali kota. Ya, jadi tidak ada keterpaksaan. Ya. Jadi kami ada beberapa. Mungkin kemarin yang pertama itu ada 7 orang. 7 orang. 7 relawan ya, 7 relawan. Dan akhirnya beberapa hari, cuma 2 hari mungkin, itu sudah menjadi 10 relawan yang 10 ada relawan, ya. di API ARB ini. Jadi bukan harus dikatakan semuanya, Ya. bukan. Di sini juga kami tidak mengatakan kalau kami ini adalah relawan NA, tetapi bisa juga dikatakan relawan NA, gitu kan? Jadi bukan tanda kutip, bukan cuman mengatakan NA dalam hal ini adalah Bisa saja NA ya. bisa saja NA, karena di dalam bahasa Makassar, di dalam bahasa Bugis, Enrekan juga Mandar, Ada NA-nya. ada NA-nya. Terus itu juga jadi jangan ada yang baper atau ada istilah yang lainnya atau bagaimana, bukan. Karena kami ini melihat betul-betul adalah program-program API ini yang mendekati dengan program kerja nyata yang dulu dibawakan oleh Prof. Nurdin Abdullah. Oke. Ya, kita nggak perlu salahkan siapa gitu, tapi media terlanjur memblow up seolah-olah semua relawan NA ada dan Betul. bekerja untuk Api Rahman. Dan- Tapi nggak perlu kita salahkan. Ya, dan ada juga yang mengatakan kenapa harus membawakan nama relawan. Iya. Nah, di sini akan terjawab karena kita kan belum pernah dibubarkan. Belum pernah dibubarkan. Belum pernah dibubarkan sebagai relawan ya. Iya. Belum pernah dibubarkan. Dan itu juga terjawab langsung waktu Terjawab itu langsung, ya. karena memang kita belum pernah dibubarkan sama sekali. Iya. Oke, saya masuk pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik ini. Mengapa relawan ini memilih
untuk memberi dukungan kepada Api Rahman. Mengapa? Karena saya tidak tahu kalau dari relawan lain ya, Ya. tetapi saya adalah ketua lintas tim relawan 17. Memilih karena itu adalah politiknya Api ini, itulah yang betul-betul mengarah kepada yang akan kerja nyata gubernur. Seperti misalnya warung UMKM perlu dibebaskan dari sektor pajak properti. UMKM. Sedangkan terus menambah taman kota dan tempat bermain anak di tiap kelurahan. Nah, itu sudah digalakkan oleh Ibu Gubernur. Iya. Seperti kita lihat di beberapa kecamatan itu sudah ada taman kota bermain. Iya. Nah, itu kan memang menjadi faktor karena beliau juga adalah seorang ibu PAUD. Iya. Nah, jadi salah satu dari politiknya Api nanti itu programnya akan akan menambah taman bermain untuk anak-anak di tiap kelurahan. Oke. Terus juga membangun sistem pengolahan sampah dengan teknologi zero waste. Nah, itu sangat juga diperlukan oleh masyarakat. Jadi terus menaikkan investasi RT RW dan LPM serta membentuk 1.000 kelompok usaha. Nah, itu juga sudah digalakkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan koperasi. Nah, dan sekarang ini memang digalakkan UMKM seperti yang juga diserukan oleh Presiden kita. Presiden kita itu sudah memberikan bantuan. Ada berapa dibantu untuk UMKM yang berurusan dengan koperasi. Maka dari itu kami berpikir, wah, program-program Api ini yang betul-betul dan harus memberi dukungan. Ya, menghampiri dengan program pemerintah yang ada sekarang. Ya, jadi sah saja kalau Anda mau beri dukungan, karena itu kan dilindungi oleh sah-sah saja karena kita kan menginginkan Makassar ini lebih bagus lah dari yang kemarin. Seperti tagline, tagline-nya apa? Makassar bangkit. Nah, bangkit itu ya, marilah kita bersama-sama. Nah, disinilah kita nanti yang akan meyakinkan kepada masyarakat, apalagi di ranah-ranah basis kami dulu ya, untuk memberikan masukan seperti itu, supaya tidak ada lagi pengangguran, insya Allah. Oke, Wani, itu kan kita ngomong yang lebih yang resmi banget ya. Ada program yang sama ya, terus tim NA ini melihat bahwa pantaslah untuk kita memberi dukungan kepada Api Rahman. Tapi secara pribadi, kalau Anda melihat Api ya, Munafri, Arifudin dan Rahman Bandung, Anda melihat orang ini humanis nggak, atau lebih friendly gitu, atau bahkan cuek? Begini, seorang Api itu mungkin karena dia dulu bergaulnya mulai dari bawah sampai ke atas ya. Seperti kita tahu, Munafri itu atau yang biasa dipanggil Api, seorang penyiar radio. Nah, jadi mungkin untuk segala sesuatu hal yang di sekitarnya, dia harus mengolah dengan baik, dengan hati. Nah, terus juga mungkin karena seorang Api itu dibesarkan juga oleh lingkungan pemerintah, lingkungan yang tahu betul apa makna arti kehidupan. Karena dari kecil sampai dia besar dibesarkan dengan seorang bapak yang pegawai negeri. Pegawai negeri. Seorang ibu yang membantu bapaknya dalam membesarkan anak-anak itu, mengayomi anak-anaknya dengan hati kasih seorang ibu. Ini kalau dengar Wani ngomong gini, rasanya kayak Anda keluarga dekat. Kami cuma sama-sama, kami sama-sama di radio dulu. Oh iya? Ya, jadi Wani di radio apa? Kita sering kumpul di Madama. Di Madama. Wani di Madama dulu ya?
Oh. Pernah juga singgah, tapi cuma bermain di Merkurius. Pernah di Merkurius? Iyalah. Saya nggak pernah ketemu, saya lama di sana. Oh, mungkin karena saya sudah gemuk atau bagaimana, jadi nggak ditahu lagi. Saya masih sama Iin. Iin kan juga Iin sekarang mana, udah Pak, masuk di ya. PDIP ya? Jadi makanya kita santai-santai aja lah. Oke. Tapi Wani memang menarik kalau kita lihat bahwa tiba-tiba aja media memblow up tim NA ke Api Rahman. Padahal ini adalah hal yang wajar, ya. Bahkan setiap orang dilindungi haknya untuk memilih siapa di Pilwali ini, selama itu tidak melanggar etika. Betul. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan kesiapan atau konsolidasi apa yang segera Anda lakukan untuk konsolidasi apa ya yang akan Anda lakukan untuk mengawal Api Rahman ke bursa wali kota atau perhelatan pemilihan wali kota di bulan Desember nanti? Saya rasa mungkin kami tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Sekarang bagaimana aja kita ini memberantas semakin banyaknya COVID. Jadi mungkin kita akan, karena seperti kita lihat Makassar, masyarakat, teman-teman kita yang ada di Makassar ini sudah dikatakan harus memakai masker, protokol COVID yang ada. Tetapi malah kadang ya udahlah minggu ini oke, minggu depan tidak lagi. Nah, dari sinilah kita harus memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, terutama juga kepada kandidat yang kami usung. Kalau perhatikanlah dulu itu, karena untuk apa yang lainnya diperhatikan dulu kalau COVID ini semakin membesar, COVID ini semakin ada, dan saya rasa itu dulu yang utama. Kita memberantas dulu semakin banyaknya orang-orang yang tumbang karena corona. Nah, jadi kita mungkin lebih bagusnya kalau menurut saya di tiap kelurahan atau RT RW kita memberikan sedikit materi atau pembelajaran sosialisasi kepada masyarakat, setempat di situ, kalau betapa sekarang kita perlu untuk bersama pemerintah, bersama pemerintah untuk mematuhi adanya protokol COVID, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena itu juga untuk kita, dari kita juga, karena untuk keluarga, lebih-lebih kepada anak-anak dan orang-orang tua kita yang udah berumur 50 tahun ke atas. Kita juga ini, apalagi kita ini juga udah 50 tahun ke atas ya. Jadi konsolidasinya itu yang dilakukan oleh tim. Iya, itu aja. Tapi oke. Karena waktu, saya minta closing statement Anda. Kalau Api terpilih jadi wali kota bersama wakilnya Abdul Rahman Bando, apa harapanmu? Harapan saya, Api dengan Pak Rahman itu harus memenuhi segala janji-janji politiknya. Jangan cuman janji-janji yang ada sekarang. Sesuai yang pertama waktu kita pertemuan dengan Ketua Relawan Api, dalam hal ini Pak Erwin Aksa, dia mengatakan dan dia bertanya, apa yang kalian lakukan kalau misalnya Api Rahman ini tidak memenuhi janji politiknya? Serentak teman-teman yang di dalam situ mengatakan akan demo. Dan Pak Erwin mengatakan, saya di depan untuk mengawal kalian demo ke Api Rahman kalau memang dia tidak memenuhi janji politiknya. Oke. Banyak terima kasih Warni, Anda udah datang terus buat banyak masukan untuk kita-kita yang ada di sini, juga teman-teman yang menyaksikan Komando Podcast. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan konten yang lebih menarik. Dan saya Doni Dinar, ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando. Assalamualaikum.